Bilang memang juara satu memang. Hai Sobat Bunglon, Sobat Berangin, tetap jaya di udara, di laut, di darat. Tetap jaya di udara, di laut, di darat. Pokoknya tetap jaya buat kita semua, tetap bersyukur atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa diberikan kesehatan sampai saat ini. Di sebelah saya kebetulan masih bersama orang yang sama, udah ada part 1. Kita bakal tayangi lagi part 2-nya. Mungkin menanyakan sih, karena yang kita tahu itu seorang Nanda itu banyak prestasinya, yang pastinya itu udah banyak prestasinya. Terus dia adalah salah seorang bujang gadis bungo pada tahun 2016 ya, 2012. Bujang bungo, terus ngikutin setahun tahun berikutnya itu ngikutin Bujang Jabujang. Nah, di tahun yang sama terus itu ngikutin kesenian nasional juga ya. Kesenian nasional itu bakal kita tanyain gimana sih seorang Nanda itu awal karirnya. Saya pun pribadi tahu sih Nanda gimana orangnya itu dari sekolahan. Kita udah lama berteman, kebetulan dari SD pun udah tahu, SMP sama, SMA sama, kuliah sama. Terus pekerjaan aja kita yang berbeda, karena ya kalau terlalu banyak sama nanti istrinya bisa sama juga, bisa sama juga. Itu yang kita takuti. Yang penting baik pun Nanda udah bekerja di salah satu BUMN, itu saya pun bekerja di salah satu ya perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan juga sih. Ya penting kami saling support, saling apa. Mungkin kita pengen tahu sih gimana sih trik dan tipsnya menjadi seorang bisa jadi seorang Nanda, karena kita ketahuin itu Anda sebelumnya kan pemalu. Ini bertanya aja, itu tanya aja, itu di sekolah sih. Ini sejarah sedikit di sekolah itu pengen nanya aja, saya yang buatin tuh pertanyaan, nanya sama guru itu kan dari ya. Terus di kelas naik bertambahnya kelas itu bakatnya mungkin bakal keluar lagi, itu bakal kita ceritain si awal karir bisa menjadi bujang bungo. Karena saya pun pribadi itu udah 3 kali ya ikut ajang tersebut ya, 3 kali baru jadi bujang bungo. Jadi nggak ada sih orang saya pengen ngikut nih dalam acara bujang gadis bungo, pengen jadi juara langsung, nggak ada ceritanya. Karena semua hidup, semua perjalanan itu butuh proses. Yang kita tahu ya kita nikmatin prosesnya lah, kan gitu. Mungkin sedikit cerita lah dan tips, mungkin teman-teman yang nonton Bunglon TV, inspirasi nih buat Nanda cerita hidupnya gitu. Mungkin dari Nanda mungkin gitu penjelasannya gitu. Oke, terima kasih Bicu. Jadi sebenarnya sudah dijelasin sama Bicu sedikit profil. Sebenarnya banyak orang yang lebih hebat daripada Nanda. Kalau bisa kita menjadi seseorang manusia itu selalu rendah diri lah, benar, rendah diri. Tetapi ini karena Bunglon TV sangat baik sekali mengundang daripada orang-orang yang bisa memberikan motivasi pada dasarnya. Kalau untuk prestasi masih boleh kategorikan masih banyak kok yang lebih tinggi daripada kita, daripada Bunglon. Tapi ini karena kita sekalian untuk ngobrol-ngobrol asing aja ya. Memang benar-benar saya orang tipe yang sangat boleh dikatakan tidak percaya diri. Jadi itu berawal dari ketika saya mengikuti Paskibraka. Paskibraka pada tahun 2010. Di sana kita dibentuk mental, fisik dan lain sebagainya. Setelah itu kita tamat SMA. Saya pernah
kuliah juga di salah satu sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Bungo. Jadi saya memang benar mengikuti pemilihan itu Bujang Gadis Bungo. Tentu orang bertanya apa Bujang Gadis Bungo? Iya. Bujang Gadis Bungo itu adalah seorang duta yang dipilih melalui beberapa babak. Mulai daripada bagaimana dia bercerita dan mengetahui tentang kebudayaan, pariwisata, adat istiadat yang ada di Kabupaten Bungo serta pengetahuan umum, dan dilengkapi juga dengan bahasa Inggris. Boleh dikategorikan tahulah sedikit gitu. Nah, jadi disitulah kita digodok, kita meneliti di Kabupaten Bungo memang benar, alhamdulillah memang juara satu memang, juara satu atau Bujang Bungo, bukan Bujang Gadis Bungo. Kalau juara satu Bujang Gadis Bungo itu identik dengan Bujang Gadis digabungin. Kalau Bujang Gadis Gadis. Kalau Bujang Gadis. Berarti juaranya, berarti pemberitaan di depan satu apa salah ya? Itu salah, Bujang Gadis Bungo salah, itu panci. Kalau saya memang tinggi kita juga dites. Saya kebetulan tinggi 180, berat saat ini sudah 88 kilo. Dulu waktu tahun 2012 masih ideal, masih tinggi 176, berat saya cuma 66, sudah ideal. Juara satu di Kabupaten Bungo 2012-nya setelah 2 bulan saya ikut di provinsi, dimentori oleh salah satu, dia sekarang sudah jadi polisi, Gamal namanya. Jadi dia dimentori dengan dia, alhamdulillah dari 150 yang ikut nih, 70 orang, 80 orang bujang, 70 gadis, dari 80 itu disaring 15 orang. Jadi 15 orang tersebut, alhamdulillah saya dapat peringkat 6, cuma peringkat 6. Jadi harapan 3, tapi dapat nomor gitu, dapat harapan 3. Setelah itu di kabupaten kita dimanfaatin gitu. Jadi kalau ada tamu-tamu datang sekelas menteri, kita sebagai penyambutnya. Jadi itu kan sebuah kebanggaan bagi kita kan, bertemu dengan menteri, bertemu dengan pemimpin daerah, bertemu dengan orang besar. Karena pada dasarnya ada sebuah pepatah Arab tuh, kalau kita ingin menjadi seorang sukses itu kita harus seringlah bertemu dengan orang besar, bersalaman, kita berdoa. Jadi pada dasarnya ya experience best teacher lah, pengalaman adalah guru terhebat. Terus ikut lagi saya duta budaya, pemilihan duta seni budaya pariwisata provinsi Jambi. Saya juara 1 juga. Itu seprovinsi loh, juara 1. Terus pernah ikut lomba tari sampai ke Jakarta. Saya bisa nari loh walaupun badan besar. Nari bisa juga, boxing bisa juga. Boxing bisa juga. Kalau mau ngetes boxing bisa juga ya. Asla ini ya. Ya apalah boxing dulu baru maaf-maafan kan puasa juga. Kalian memang benar gitu. Ya mungkin itu penjelasan singkat lah, cerita singkat dari Nanda. Ya kita harus petik banyak hikmahnya, karena pada dasarnya jiwa kita prestasi kita, hobi kita itu harus kita lakukan dengan yang positif. Karena ya saya pun pribadi juga sedihnya dalam artian terlalu banyak anak-anak bangsa, terlalu banyak remaja-remaja yang putus sekolah ataupun yang banyak melakukan kegiatan kriminal yang lainnya, ataupun banyak mengonsumsi miras ataupun narkoba yang lainnya. Ya kalau bisa kita sebagai generasi muda, kita sebagai anak-anak muda itu harusnya kita berpikir positif lah, berpikir positif supaya gimana sih bangsa kita, negara kita ataupun keluarga kita itu bangga terhadap diri kita. Mungkin itu ya. Mungkin ya kita tahu juga itu profil seorang Nanda itu mungkin ada cerita nggak sedikit yang kita tahu kan bersama itu Nanda dari sekolah ya, udah bantu orang tua kebetulan. Ya orang tuanya kebetulan swasta juga. Ya kita nggak harus orang besar tuh jadi orang yang besar itu bukan hanya dari orang tua yang besar juga, tapi orang yang besar itu butuh jatuh bangun dari yang bawah dulu. Ada orang yang besar sekarang itu karena emang orang tuanya besar, karena emang orang tuanya kaya, makanya dia bisa jadi besar. Tapi kalau orang tuanya biasa-biasa aja, orang tuanya berjuang demi anak-anaknya, terus anak-anaknya besar, nah itu yang luar biasa. Jadi kalau
gua punya jabatan nih, oh saya punya jabatan, saya punya mobil mewah ini. Kalau dari orang tua lu jangan bangga, orang tua lu jangan bangga, orang tua lu jangan bangga. Waduh, bangsat Patrick, kita dikeluarin macet. Mungkin Nanda sedikit cerita lah gimana dia dari SD ya, SMP Anda udah cari uang sendiri. Mungkin sedikit cerita untuk tips untuk tahu teman-teman Bunglon TV yang nonton Bunglon TV itu gimana kita motivasi untuk bisa semangat dalam kehidupan gitu. Oke, intinya fact saja gitu. Jadi harus facting. Ya, bicara tentang orang besar sama saya besar orang. Berat, berat, beratnya 88 kilo sekarang gitu. Jadi gini, kita hidup ini ketika kita mati nanti, kita dikubur Tuhan sendiri. Sendiri kita dikubur, kita dikafani dengan orang. Tidak bisa kita melakukannya sendiri gitu. Ada saatnya kita harus meminta bantuan kepada orang lain. Tetapi kalau bicara tentang bagaimana orang sukses itu, si A sukses, orang tuanya kaya, ada juga. Si A sukses, orang tuanya miskin, banyak juga. Tetapi pada dasarnya bagaimana caranya kita ini hidup mandiri gitu. Memang benar, dari SMP, SMA sampai kuliah saya memang kerja ya bantu orang tua memang. Itu kan memang seorang anak berkewajiban membantu kedua orang tua, bukan hanya menjadi beban orang tua. Ini kadang inilah saatnya kita kawan-kawan Bunglon TV, kita bantu pemerintah. Saya sangat bangga dengan Bunglon TV ini. Nanti ini pasti bakal banyak undang-undang orang berprestasi ya. Ya, insya Allah. Ya, kita bantu pemerintah. Yang namanya kumpul-kumpul, ugal-ugalan naik motor, balap-balap liar itu sudahlah. Narkoba tidak ada gunanya. Sekarang Kabupaten Bungo peringkat kedua di Provinsi Jambi dari segi narkoba. Itu anak muda semua. Di lapas sana mungkin paling banyak, di lapas LP sana paling banyak mungkin kasus narkoba. Jadi nggak usah itu dibuang. Lebih baik kita ikuti ya konten YouTube seperti ini, kita buat YouTube yang berprestasi. Saya kebetulan mau lari ini. Apa salahnya kita buat komunitas lari? Lari kan sehat. Seperti kayak Sandiaga Uno aja, dia orang kaya, dia nggak merokok, nggak narkoba, dia ganteng, tinggi, bersih. Dia tidak narkoba, tidak sombong. Ini kita mana buruk, miskin, banyak ulah. Jadi kita bantu pemerintah, kita bantu pihak kepolisian, sudah kita perangi narkoba bersama-sama, kriminal dan lain-lain sebagainya. Itu saja, tetap bantu kedua orang tua. Itu dari saya. Oke. Terima kasih buat Anda, sekian banyak cerita dan penjelasan yang kita tahu pada hari ini. Semoga cerita anak kita kali ini bakal menginspirasi kaum muda, bakal inspirasi orang-orang tua yang bakal lihat akun ini. Oh, bahwasanya kita sebagai orang tua harus memperhatikan anak loh. Apa sih hobi anak itu? Apa sih kalau bisa kita dukung, karena gap orang tua sama anak tuh jangan sampai terlalu jauh, karena kita nggak tahu sih hobi mereka di luar sana ataupun banyak melakukan tindakan kriminal ataupun yang lain. Mungkin hanya itu penjelasan dari seorang Nanda. Ada nggak supaya bisa membangun channel? Kebetulan saya membangun channel ini dari bawah. Ada nggak kata-kata motivasi buat channel Bunglon TV? Gitu. Buat kawan-kawan, intinya gini, kuota itu bisa dibeli, uang bisa dicari, tetapi ilmu itu adalah sebuah hal yang sangat bangga. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terhebat. Bisa jadi kita dengan melihat channel-channel YouTube Bunglon TV, kita lihat ada channel yang membangun inspirasi, terus kita tahu pemberitaan apakah ini hoax atau bagaimana, kita tahu. Jadi intinya supaya kawan-kawan tahu apa-apa saja sih yang baru dari Bunglon TV, jangan lupa like and subscribe, terus tombol lonceng. Tombol loncengnya juga, komen juga. Oh, komen juga, komen atau mantap atau apa lah. Yang penting kita sopan lah gitu. Kita udah besar semua. Tetap semangat. Intinya hidup kita tidak selesai hari ini. Go fight. Oke, terima kasih bincang-bincang kita pada hari ini. Kebetulan Nanda rupanya banyak menginspirasi lah istilahnya kaum muda sekarang. Jangan lupa subscribe, komen, like, terus ide-ide kalian
terus share ke teman-teman semuanya bahwasanya ada channel nih yang bagus yang buat kita pembelajaran dan inovasi kreatif ataupun yang lainnya. Pokoknya subscribe di bawah ini. Kemudian saya ngasih challenge ke Nanda, salam sobat berani. Oke, ikutin kan? Oh, baru ya? Gitu. Gimana coba lagi? Salam sobat berani gitu. Oh, iya. Oke. Oke, sip. 1, 2, 3 untuk Nanda. Salam sobat, Berani. salam sobat. Berani. Oke, hanya itu dari kami. Terima kasih yang udah menonton, yang udah komen, yang udah subscribe Bunglon TV. Semoga channel ini makin berkembang, makin banyak fan-nya, dan makin banyak pembelajaran dan pemberitaan yang asik ataupun yang lainnya.